Selamat malam Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam renungan hari Rabu GIDJ Jepara Pepatang Yogyakarta. Ini adalah renungan pertama di hari Rabu di tahun 2022. Kita bersyukur kita boleh memasuki tahun 2022 dan mari kita akan memulai renungan kita pada malam hari ini, dan sebelumnya kita akan berdoa. Kami bersyukur jikalau malam hari ini kembali kami boleh bersama Tuhan untuk membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Walaupun kami masih melakukannya secara daring, tetapi biarlah ini tidak menjadi satu hal yang menimbulkan masalah, tetapi justru semakin menguatkan kami, semakin menyadarkan kami bahwa perkembangan teknologi sesungguhnya justru membantu kami untuk semakin meningkatkan iman dan percaya kami kepadamu. Berkati kami di dalam kami membaca, menggumulkan akan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus sendiri yang menyertai kami dan menuntun kami dimanapun kami berada saat ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan malam hari ini terambil dari Injil Markus bab yang ke-6 ayat 45 sampai dengan yang ke-52. Injil Markus bab yang ke-6 ayat 45 sampai dengan yang ke-52. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semuanya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikian bacaan firman Tuhan, dan kita semua yang berbahagia adalah yang dengan tetap tekun dan setia untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Ya, selamat malam semuanya. Banyak dari kita yang ketika suasana hati sedang tidak menyenangkan, entah karena jengkel, entah karena marah dengan pasangan kita, dengan saudara kita, dengan anak kita, ataupun dengan orang lain, membuat situasi dan juga komunikasi yang terjadi tentunya tidak menyenangkan. Contoh misalnya, pada suatu pagi Niko yang sudah bangun sejak jam 6, segera saya minta untuk mandi karena kelas online-nya akan dimulai jam setengah 8. Waktu hampir menunjukkan jam 7, sementara Niko masih sibuk dengan permainan di HP-nya. Karena saya merasa sangat jengkel, marah, rumah pastori yang hanya berukuran 5x7 mendadak seperti lapangan sepak bola. Dengan teriakan ala pelatih bola kepada pemainnya, saya berteriak dengan jengkel kepada Niko, "Tak banting lo HP-mu kalau kamu tidak segera mandi." Teriakan yang saya buat terjadi karena kejengkelan, karena kemarahan, karena ketidaksabaran dan bahkan ketidaksukaan kepada situasi atau kepada hal yang sedang saya alami pada pagi itu, terutama kepada Niko. Teriakan tersebut sebenarnya merupakan tanda bahwa relasi atau komunikasi yang sedang terjadi ada dalam persoalan, ada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Bisa jadi suasana batin atau hati yang sedang tidak baik.
Padahal bisa saja saya berbicara tidak dengan berteriak karena rumah yang saya tempati tidak lebih besar dari lapangan bola voli. Tapi karena kejengkelan, karena kemarahan membuat saya berteriak. Di dalam bacaan yang baru saja kita baca tadi memperlihatkan situasi di mana para murid-murid yang sesungguhnya baru saja menyaksikan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus di ayat yang ke-52 dikatakan tersebut, baru saja mereka melihat mukjizat roti yang dilakukan oleh Yesus. Dan kemudian karena hari sudah menjelang malam, orang-orang diminta untuk pulang begitu. Sementara Yesus naik ke bukit untuk berdoa dan murid-murid diminta lebih dahulu untuk pergi ke Betsaida. Dan sesampainya di tengah danau, hari menjelang tengah malam, mereka berhadapan dengan angin sakal atau angin ribut sehingga mereka mendayung dengan sangat-sangat berat. Seharian mereka sudah melayani bersama dengan Yesus dan mereka pada tengah malam itu mereka harus berjuang di tengah angin sakal atau angin badai yang mereka hadapi. Sehingga apa yang terjadi? Mungkin mereka merasa jengkel, mereka merasa marah dengan situasi dan juga mereka juga merasa takut karena kondisi atau situasi yang sungguh-sungguh membuat mereka capek dan juga membuat mereka takut. Dan ketika Yesus yang memperhatikan dari daratan, kemudian berjalan mendekati mereka. Dan seketika itu juga ketika Yesus mendekati mereka dengan berjalan di atas air, mereka bertambah takut. Karena mereka merasa ada sosok yang berjalan di atas air, di dalam situasi yang gelap, di dalam situasi yang tidak menentu seperti itu. Sehingga mereka berteriak. Mereka gagal untuk bisa mengenali bahwa sosok yang berjalan di atas air tersebut adalah guru mereka. Sampai Yesus menyapa mereka, barulah mereka sadar bahwa mereka yang mereka lihat adalah guru mereka, Yesus Kristus. Dan sekejap saja para murid juga diliputi kembali suasana ketakjuban. Padahal baru saja mereka juga melihat bahwa Yesus baru saja mengadakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Tetapi hal tersebut tidak membuat mereka sadar bahwa guru mereka ini adalah seseorang yang sungguh luar biasa, yang bisa memberikan mereka rasa aman, bisa memberikan mereka rasa damai sejahtera. Tetapi sampai peristiwa tersebut mereka belum bisa memahami dan mengerti siapa Yesus sebenarnya. Hidup kita juga sebagai orang percaya acap kali juga dipenuhi dengan warna yang tidak menentu. Contoh misalnya hari Minggu ketika kita dalam suasana ibadah, ketika kita sedang mengikuti ibadah, kita begitu menikmati pujian-pujian yang kita nyanyikan dengan begitu bersemangat. Begitu pula ketika kita mendengar khotbahnya, kita merasa tersentuh hati kita. Sehingga kita merasa bahwa Allah itu begitu luar biasa menjamah kita. Baru saja selesai ibadah, langsung ngedumel. Gara-gara begitu selesai ibadah, ketika mau minum air dan air di dalam kemasan yang biasanya disediakan di gereja habis dan lupa untuk dibeli. Dan itulah tanda-tandanya betapa begitu mudahnya kita diombang-ambingkan oleh situasi hidup yang seringkali mempengaruhi emosi kita. Inilah yang membuat sebenarnya banyak orang tidak bisa bahagia. Karena apa? Karena kebahagiaan itu dipengaruhi oleh situasi yang ada di luar diri kita. Sama seperti para murid yang begitu mudah kagum akan mukjizatnya Yesus, tetapi dengan sangat cepat berubah menjadi ketakutan, kemarahan, dan kejengkelan karena situasi danau yang begitu menakutkan dan juga sosok Yesus yang tidak mereka kenali yang berjalan di atas air. Ibu, bapak, saudari, dan saudara yang kasih Tuhan, memasuki awal tahun 2002, mari kita mencoba menatap batin, hati, dan pikiran kita terlebih dahulu. Segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita itu bisa kita kendalikan ketika cinta Kristus Yesus itu senantiasa menguasai hati, batin, dan akal budi kita. Cintanya tidak hanya cinta sesaat yang kita undang ketika situasi hidup begitu indah,
dipenuhi mukjizat, dan seakan-akan situasi hidup ada dalam kendali kita. Nah, ini yang seringkali membuat kita dipenuhi kemarahan, ketakutan, kejengkelan. Sebab seringkali hidup ini tidak seperti yang kita harapkan atau impikan. Mari kita mengingat cinta awal kita kepada kekasih hati kita. Ketika situasi begitu indah dan tetap banyak cara untuk bisa membuat situasi yang tidak nyaman untuk tetap dipenuhi rasa cinta. Contoh, ketika dalam perjalanan dengan kekasih kita, ini ketika awal mula jatuh cinta ya, tiba-tiba hujan turun. Padahal tidak membawa mantel. Kira-kira kita akan jengkel atau justru merasa hujan yang turun tersebut membuat perjalanan kita yang sedang naik motor itu membuat tambah romantis dan tentunya aduhai. Tapi coba bayangkan ketika itu terjadi ketika usia pernikahan kita sudah di atas 10 tahun. Kita mungkin segera berhenti membuka jok motor, dan ketika di jok itu tidak ada mantel atau jas hujan, apa yang terjadi? Saya sebagai seorang lelaki akan berkata, piye to Jojo, wis tak omongi to, jas hujane dilebokno. Malah lali jiano. Dan istri pun tidak mau kalah. Lu sampean mau meh mangkat bengak-bengok kok, helm lah, dompet lah, masker lah. Makane to, mbok aja mangkring ning motor wae karo bengak-bengok. Jadi situasi yang sangat berbeda. Dan itulah pentingnya bahwa hidup ini harus senantiasa dipenuhi dengan cintanya Allah. Karena kalau hidup ini dipenuhi dengan cintanya Allah, itu akan membuat segala sesuatu yang terjadi bisa dipandang, bisa dilalui dengan keyakinan bahwa cinta Allah itu senantiasa menuntun hidup kita. Dan yang perlu kita lakukan adalah melatih kepekaan kita untuk senantiasa menyadari bahwa Allah itu selalu dan senantiasa hadir dalam hidup kita. Ketika kita merasa dalam perjalanan hidup kita seakan-akan Allah begitu jauh, saatnya itu berarti kita mau menimba cintanya dengan menyediakan waktu untuk berdiam di hadapannya. Sama yang dilakukan oleh Yesus. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa di ayat yang ke-46. Ia melalui komunikasi yang intens atau yang berjalan dengan baik, membuat kita senantiasa meyakini segala yang terjadi dalam hidup kita itu ada di dalam kendali Allah. Keyakinan bahwa Allah yang selalu mencintai kita membuat hidup kita dipenuhi cintanya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita dalam kondisi marah, jengkel, takut, bahkan tidak percaya yang bisa muncul dalam hidup kita, kita bisa mengendalikannya supaya tidak berlarut-larut. Dan memang rasa-rasa tersebut selalu bisa muncul. Lebih lagi ketika hidup ada di dalam tekanan. Tetapi ingatlah, rasa marah, jengkel, takut, dan tidak percaya tersebut jangan terus-menerus kita pelihara. Harus kita kendalikan. Di dalam Efesius 4:26-27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya segeralah kita untuk mencoba menjadi tenang dan senantiasa terhubung dengan Allah. Bisa melalui pujian kita, nyanyian kita, doa kita, membaca firman, atau sekedar berdiam diri untuk merasakan bahwa Allah itu hadir di dalam hidup kita. Sehingga kemarahan, kejengkelan, ketakutan, dan ketidakpercayaan tersebut tidak berlarut-larut dan justru membuat kita semakin jauh dari cintanya. Mari kita bersama meyakini bahwa hidup ini harus selalu dipenuhi dengan cintanya Allah. Mari terus-menerus kita menjalin relasi yang akrab supaya kita sungguh bisa memahami dan menghadirkan cintanya. Allah yang adalah cinta itu sendiri, itulah yang membuat kita yakin bahwa sepanjang hidup kita ini, kita senantiasa ada di dalam tuntunan, ada di dalam kekuatan, ada di dalam perlindungan, ada di dalam berkat dan cintanya Allah. Di dalam Kristus Yesus, Sang Penebus kita, melalui Roh-Nya yang akan terus mengendalikan hidup kita. Amin. Kita akan berdoa.
Biarlah firman-Mu menjadikan kami Tuhan sungguh-sungguh menyadari Engkau senantiasa menuntun dalam hidup kami. Kami mau dikendalikan oleh Engkau sendiri yang adalah cinta. Hidup kami mau kami serahkan untuk senantiasa dipenuhi dan terhubung dengan Engkau yang adalah cinta itu sendiri. Sehingga membuat hidup kami senantiasa di dalam kendali-Mu, di dalam cinta-Mu, berkat-Mu, tuntunan dan penyertaan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudari dan Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.